Ya baik, kita akan melihat pada kesempatan ini bagaimana mengoperasikan Minitab statistik ini, dan kebetulan yang di saya itu versi Minitab-nya adalah 21.2 tahun 2022. Sebagaimana yang kita bisa cek di bagian help, kemudian about Minitab. Ini Minitab-nya adalah versi 21.2 dengan platform 64 bit. Oke. Nah, yang utama di interface atau antarmuka Minitab adalah yang ini. Sebenarnya dia terdiri atas 4 bagian. Kanvasnya ini kita bisa sebut sebagai kanvas. Nah, kanvas yang di tengah ini akan menunjukkan data yang kita akan kerjakan sementara kerjakan, dan ini kita bisa perbesar dan perkecil sesuai dengan kebutuhan. Ini adalah bagian navigasi, kemudian kita juga bisa menulis command line di sini. Sementara yang di sini adalah history dari apa yang kita sudah kerjakan. Kemudian bagian utama lain yang juga harus diperhatikan adalah pull down menu yang ada di sini, yang terdiri atas file dan seterusnya, yang merupakan standar dari semua program yang ada sebenarnya. Dan yang kita harus perhatikan adalah di sini di file dan di pull down menu file itu kita bisa mulai suatu yang baru, misalnya apakah itu formatnya worksheet atau report dan project. Kemudian open, dan biasanya open ini merupakan yang akan kita gunakan untuk membuka file, entah itu file dalam format Minitab ataupun format lain. Kemudian yang lain juga di sini ada pilihan option, mungkin ini juga perlu kita lihat option. Kemudian ada save, dan seterusnya ada pengaturan profile, dan yang di bagian sini ada file mana yang barusan kita buat atau kita buka. Kemudian ini exit. Oke. Kemudian di edit, di sini kita bisa melakukan editing terhadap data yang kita buka dari sini, entah open ataupun yang baru. Kemudian data itu adalah menu di mana kita bisa melakukan pengelolaan datanya. Apa kita akan melakukan subset dari worksheet yang ini, worksheet yang di sini, ataupun melakukan split dan seterusnya, atau merge, menggabungkan. Apa kita akan men-stack worksheetnya dan seterusnya. Apa kita akan unstack kolom atau melakukan transpose kolom. Kita bisa melakukan penghapusan baris ataupun variabel dan seterusnya. Intinya dalam pengelolaan data itu menu ini yang kita akan gunakan dan juga diedit. Nah, bagi kita barangkali yang utama itu adalah dua menu ini stat dan graph, di samping kalkulator, calculation. Kita bisa melakukan penghitungan berdasarkan kolom ataupun baris, atau kita melakukan standarisasi. Dan juga pengujian berkaitan dengan keacakan data. Kita melakukan penyamplingan ulang atau pencuplikan ulang, ataupun melihat distribusi probabilitas. Nah, juga yang harus dipahami bahwa sebenarnya Minitab juga menyediakan fasilitas untuk matriks, termasuk kita mengimport, mentranspose
menghitung eigen analisis, melakukan analisis diagonal terhadap matriks dan seterusnya dan seterusnya. Tapi barangkali ini jarang kita gunakan. Nah, yang utama di Minitab itu adalah dua menu ini, yaitu Stat dan Graph. Di Stat inilah semua analisis statistika akan kita lakukan, mulai dari statistika dasar sampai dengan penentuan jumlah cuplikan dengan kekekaran data terhadap pencuplikan sampel. Ya, kita bisa lihat di sini. Termasuk juga multivariate analysis, kemudian ada predictive analytics. Yang ini sebenarnya masuk pada apa yang dikenal sekarang dengan machine learning ataupun data mining approach. Nah, di sini juga ada perancangan percobaan dengan teknik-teknik yang berbeda, mulai dari screening, factorial response service methodology, RSM, mixture, design, dan Taguchi. Ya. Nah, di graph itu adalah semua bentuk analisis grafis yang bisa kita lakukan dengan menggunakan Minitab. Ini kita bisa lihat mulai dari diagram pencar sampai dengan plotting permukaan berbasis 3 dimensi yang saya lakukan. Yang lain kita sudah kenal banyak, tapi yang relatif baru itu adalah bagaimana melakukan penggambaran dari grafis. Ya. Sehingga dengan menggunakan pendekatan ini kita bisa tahu grafis mana yang tepat, pas dengan data yang kita akan analisis. Ya. Ini menu help-nya tadi. Kemudian yang agak unik dibandingkan dengan perangkat statistika lain itu adalah bahwa di Minitab ada yang menu namanya asisten atau pembantu. Nah, yang ini dimana kalau kita mengambil yang ini misalnya regression, dia akan meminta kita, ya, sebelum dia bisa bantu, dia akan tanyakan beberapa yang sudah dimasukkan di dalam algoritmenya, sehingga kita bisa tahu misalnya kalau kita mau melakukan simple regression, maka kita akan klik yang ini. Ini penjelasannya tentang simple regression. Atau kalau data kita adalah multiple, maka kita akan mengklik yang ini. Yang ini. Dan seterusnya. Ya, jadi di asisten itu kita bisa dapatkan. Oke. Dan asisten itu akan berlaku untuk semua menu ini, yaitu measurement system analysis MSA, kemudian analisis kapabilitas, kemudian analisis secara grafis, atau mungkin sering orang sebut dengan descriptive analysis. Misalnya salah satu bentuk descriptive analysis adalah kita menampilkannya dalam bentuk grafis. Kemudian ada pengujian dugaan sementara dan regresi, kemudian ada design of experiment, di mana kita boleh mulai dengan perencanaan sampai melakukan analisis. Dan ada yang masuk di control chart dan juga capabilities analysis, hampir sama dengan desain ini. Nah, di Minitab yang relatif baru yang terakhir ini dipublikasikan, itu ada menu yang namanya predictive analysis module yang sebenarnya memuat tentang pendekatan machine learning. Ya, hampir mirip salah satu bagian di sini, yaitu pada predictive analytics.
Kemudian ada additional tool di sini, dan additional tool ini adalah bagaimana kita bisa juga mengoperasikan atau menjalankan Minitab workspace dari Minitab itu sendiri. Kalau saya klik ini, di saya kebetulan ada Minitab workspace, maka di dalam Minitab workspace itu ada teknik-teknik yang kita bisa gunakan. Dua dari sekian yang tersedia, barangkali yang menarik adalah bagaimana melakukan analisis Monte Carlo simulation dan juga fishbone atau cause and effect diagram. Kita bisa lakukan di Minitab melalui apa yang disebut dengan Minitab workspace. Nah, kita akan mencoba melihat salah satu contoh analisis, dan kita akan, karena saya sudah sering menggunakan data tadi, kita bisa ambil data contoh ini. Misalnya saya buka dari Excel, ya, tapi kita bisa juga dari sini, ya. Tapi karena sudah sering, kita buka saja dari sini. Ini adalah data contoh, formatnya Excel. Dan Minitab akan menanyakan apakah nama kolom itu ada, dan iya memang ada nama kolom ini berisi yang ini. Kalau di Excel kan demikian. Ya, kalau kita klik centang yang ini, maka dia akan memasukkan pada tempatnya di sini. Kita lihat. Oke, ini nama kolomnya. Ini data real sebenarnya. Ini adalah panjang total, panjang garpu, dan beberapa ukuran morfometrik ikan. Kalau tidak salah ini ada 22 variabel. Oke, jadi ini. Dan kita akan mulai melakukan analisis dengan datang di bagian ini tentu saja. Kita ambil contoh regression saja. Kita akan membuat model yang fit secara regression. Ini kita akan masukkan respons variabel. Kita ambil saja panjang total, select. Kemudian variabel dependent itu kita bisa ambil misalnya 4 yang ini, 4 saja. Kita harus datang di sini sebenarnya sebelum kita highlight yang 4 ini, kemudian kita select. Oke. Dan modelnya kita bisa atur di sini. Kita biarkan saja dulu default. Kemudian optionnya itu akan bicara tentang confidence interval. Ini sudah kita biarkan juga. Tidak ada transformasi data. Ya. Kita biarkan saja default. Kemudian grafnya itu menggunakan Pareto ataupun kita 4-in-1 saja. Regular saja. Oke. Resultnya itu akan terdiri atas method analysis variance, model summary, dan seterusnya. Kita bisa tambah Durbin-Watson statistik. Oke. Pendekatannya apa? Mau stepwise atau apa? Stepwise atau yang lain. Biasanya stepwise kalau karena ini adalah regresi berganda, multiple regression. Kita pilih oke saja. Kalau sudah sesuai dengan desain analisis kita, kita akan klik yang ini dan kita perbesar. Ini kita geser ke bawah datanya. Ini hasilnya. Model regresinya bersamanya yang ini, kemudian koefisien yang ini, kemudian model summary-nya yang ini. Kita dapatkan R square. Ini R square-nya, ini R square adjusted yang disesuaikan, ini yang prediction. Oke. Kemudian ini adalah
analisis keragamannya, dan ini v-testnya. Ini gambarnya mencakup residual. Berdasarkan pendekatan ini kita lihat bahwa datanya itu tersebar normal dan seterusnya. Nah, yang berikut kita akan lihat apa yang ada di asisten. Misalnya kita lihat di asisten, kita lihat regression juga sama, kita menggunakan multiple regression sama, kita response adalah yang ini ya. Continuous variable kita ambil 4 yang tadi ini ya, kita select. Nah, ada V2V interaction data kita biarkan default saja. Nah, kalau kita menggunakan alat bantu tadi yang asisten, maka hasilnya akan seperti ini ya. Nah, di bagian ini dia menjelaskan bahwa n kita itu memenuhi syarat is large enough sehingga bisa diukur kekuatan hubungannya. Tidak ada yang dia dapatkan bahwa ada juga sih residual yang cukup besar, itu 6 data. Sementara data yang tidak biasa itu mungkin ini outlier, ada 5 data point. Kemudian dari sisi normalitas data itu menyebar normal, sehingga normalitas itu sendiri bukanlah suatu masalah di dalam konteks ini. Ini adalah gambaran dari R-square percentage-nya. Yang 3 tadi kan yang hampir 96 dan 98 sekian. Modelnya sama seperti ini. Oke. Ini p-value-nya. Ya. Ini R square-nya dijelaskan dengan komentar seperti ini. Menurut analisisnya, modelnya itu cukup baik ya, sehingga mampu menjelaskan atau menduga itu panjang total ya. Jadi ini summary report dari analisis regression khususnya multiple, karena kita menggunakan asisten di sini. Oke. Jadi dengan asisten itu akan membantu analisis yang kita lakukan sehingga lebih jelas. Oke. Ini penjelasan awal dari bagaimana kita bisa gunakan Minitab. Dan kita tahu memang Minitab itu agak populer digunakan di kalangan peneliti, barangkali termasuk di Unsrat juga, terutama yang di MIPA barangkali. Demikian pengantar bagaimana menggunakan Minitab 21.2 tahun 2022. Terima kasih.